Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Pendengar Irsan Lipit yang masih terus menemani Anda, dan kali ini bersama dengan Bapak Muhammad Yusuf S. Hud MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sempat hadir di sini. Sudah cepat sekali hadir Pak. Tadi tidak sempat dikena hujan? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak ya. Keuntungan datang cepat karena tidak kena hujan ya Pak. Nah ini menarik, kali ini kita akan membahas tentang strategi pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Maros. Tapi sebelum itu saya yakin banyak pendengar yang masih penasaran seputar tentang hutan rakyat itu sendiri. Nah mungkin boleh kembali diingatkan masyarakat Pak tentang sebenarnya bagaimana sih tentang pengelolaan hutan dan pengenalan tentang hutan rakyat itu sendiri. Tabe Pak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio RRI yang berbahagia, malam ini kami sengaja angkat tema yaitu strategi pengelolaan hutan rakyat, yang mana selama ini teman-teman di lingkup kehutanan banyak berkecimpung di dalam kawasan, khususnya kawasan produksi. Akan tetapi malam ini kami ambil tema yaitu strategi pengelolaan hutan rakyat. Kenapa kami angkat ini tema? Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu mempunyai hutan terbesar 3 dunia. Dan dari data itu termasuk Kabupaten Maros. Kabupaten Maros itu mempunyai hutan rakyat yang sangat luas. Maka dari itu kami ambil tema strategi pengelolaan hutan rakyat. Tapi sebelum kita masuk di intinya, barangkali pemirsa tahu dulu apa itu hutan rakyat yang sebenarnya. Hutan rakyat itu adalah sebuah lahan atau lokasi yang ditumbuhi pohon-pohonan yang mempunyai hak kepemilikan. Dalam ini, kalau hutan itu ada namanya hutan produksi, ada kawasan, ada hutan rakyat. Hutan rakyat ini yang dibebani hak milik. Salah satu misal, hutan ini kepemilikannya milik perorangan atau perusahaan. Dia dibebankan atas pemilik, yaitu namanya sertifikat atau di dalam KDMBB. Saya kira itu kalau hutan rakyat. Terima kasih. Okay. Nah cukup jelas pendengar ya. Jadi memang hutan rakyat itu ada kategori-kategorinya tersendiri, dan juga sudah dijelaskan tadi bagaimana secara singkat tentang hutan rakyat. Nah pendengar, tadi sempat ngobrol bersama dengan Bapak. Ternyata hutan rakyat itu juga tadi terbagi 2 Pak ya. Ada dalam kawasan dan ada di luar kawasan untuk pemanfaatannya. Untuk pemanfaatannya. Nah ini cukup menarik karena kita akan sedikit menyinggung tentang bagaimana strategi pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Maros. Nah Pak, hutan Maros ini kan cukup besar. Irsan tahu sekali karena Maros wilayahnya kan cukup luas nih Pak. Cukup luas wilayahnya Maros dan hutannya itu cukup banyak. Nah Irsan, kalau untuk wilayah hutan Maros sendiri itu dari mana sampai mana sih Pak yang termasuk hutan rakyat itu? Jadi sebelum kami jawab host, barangkali diperjelas lagi bahwa hutan rakyat itu kami ralat kembali tadi. Hutan rakyat itu tidak ada dalam kawasan. Oh, oke. Akan tetapi hutan rakyat itu berbatasan dengan kawasan. Berbatasan dengan kawasan. Kalau kawasan itu adalah hutan yang dikelola oleh pemerintah yang tidak punya hak kepemilikan. Nah, itu adalah hutan negara. Itu hutan negara. Ya. Oke. Jadi kalau hutan rakyat itu ya berbatasan dengan kawasan sampai ke daerah-daerah seperti perkebunan. Nah, saya kira itu. Oke. Nah, kalau Maros sendiri Pak punya dari mana sampai mana Pak? Karena kan Irsan tinggal nggak terlalu jauh dari Maros dan itu cukup hijau Maros. Ya, betul. Jadi Maros itu kalau dari data itu kan Maros itu ada 14 kecamatan. Iya.
Dan boleh dikata semua kecamatan itu punya lokasi hutan rakyat Pak Irsan. Jadi akan tetapi yang terbanyak barangkali seperti Camba, Malawa, Cenrana, Iya, betul. Simbam, Bantimurun, dan Moncoloy. Iya. Yang lain itu seperti Bontoa, Lau itu ada daerah pesisir, Iya. dia dominan dengan tambak. Jadi di Maros itu dari 14 kecamatan itu mereka punya semua lokasi hutan rakyat, akan tetapi luasnya yang bervariasi. Oke. Ya, Iya. jadi saya kira itu. Oke deh. Nah Pak, ini saya lanjut. Nah ini kan pengelolaan hutan rakyat. Nah seperti yang kita tahu bahwa hutan itu kan paru-paru dunia Pak. Betul. Nah hutan itu menjadi sumber oksigennya kita. Nah tapi kalau misalnya diolah seperti itu diberikan hak pada masyarakat untuk mengolah, apakah tidak mengkhawatirkan Pak? Itu sebagai Irsan orang awam nih bertanya Pak. Jadi pada intinya hutan itu, sebagaimana saya katakan tadi bahwa hutan itu ada dua. Ada hutan, kawasan hutan, ada Iya. hutan rakyat. Oke, iya. Yang mana kita ini malam kita fokus di hutan rakyat. Tapi hutan rakyat juga tidak terlepas dari bagaimana mengatur tata air. Iya. Akan tetapi yang paling dominan ini dalam kawasan itu, di situ dah pusatnya bagaimana menciptakan oksigen, Iya. pengaturan tata air, Oh, karena di iya, situ adalah kawasan yang memang ada aturan-aturan yang tidak semua orang bisa kelola. Iya. Nah, bisa kelola tapi harus ada izin. Oke. Ya, jadi kalau di hutan rakyat yang biasanya kita di Maros ini Pak Irsan, insya Allah kalau di Maros itu karena dia kepemilikan pribadi, masyarakat itu biasanya kelola sesuai apa keinginannya dia, akan tetapi tetap dia memperhatikan dampak. Oke. Salah satu contoh, Iya. karena dia kepentingan dia milik pribadi, biasanya kita pemerintah itu cuma menyarankan. Seharusnya ini kita pola, taruhlah kalau dia agak luas, Iya. kayaknya ditanami hutan bagian ini, tanami kayu-kayu bagian ini, tanami jangka pendek di bagian ini. Oke. Ya, jadi ditumpang sari ceritanya. Jadi saya kira kalau pengolahan hutan rakyat itu tidak aturannya tidak seberat dengan dalam kawasan, karena dalam kawasan itu mempunyai izin. Oke. Sementara di luar kawasan itu saya kira tidak, karena dia hak pribadi. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Jadi bisa dibilang sebenarnya pada saat ada izin yang dikeluarkan untuk hutan rakyat sebenarnya cukup aman untuk dikelola begitu Iya, Pak ya, entah iya. itu kelompok atau secara pribadi, hak Pribadi, pribadi. Oke, cukup menarik pendengar. Nah, ngomong-ngomong tentang Kiprah Desa kali ini, Anda tetap bisa menyaksikan kami bukan hanya dari 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, tapi Anda juga bisa menyaksikan kami di media sosial seperti fanpage Facebooknya kami di Pro 1 RRI Makassar, dan juga Anda bisa mendengarkan kami secara langsung live juga di YouTube-nya kami di RRI Makassar bersama saya Irsan Lipit dan juga narasumber saya Bapak Muhammad Yusuf Eshud MP ya. Tadi Irsan lupa sama gelarnya Bapak ya. Nah, Pak Yusuf, ini menarik. Ini kan tentunya ada permasalahan-permasalahan kalau kita ngobrol tentang pengolahan itu sendiri dan juga bagaimana pola-pola pengolahannya. Nah, permasalahan dan juga peran kebijakan pemerintah dalam pengolahan hutan rakyat sendiri itu boleh dijelaskan sendiri nggak, Pak? Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama Pak, bahwa kebijakan pemerintah itu dalam pengelolaan hutan rakyat itu sangat dibutuhkan. Kenapa kami bilang sangat dibutuhkan? Salah satu misal barangkali masyarakat kalau dia membutuhkan kayu, biasanya dari pemerintah itu ada program memang turun, Iya. namanya KBD atau hutan rakyat. Akan tetapi kalau memang program ini tidak ada salah satu instansi yang menyiapkan bibit. Nah, kalau kita mau tanam kayu sekarang, masyarakat itu tidak perlu lagi pembibitan atau tidak perlu lagi membeli bibit karena sudah disiapkan sama pemerintah. Nah, jadi tinggal mengajukan saja proposal. Kalau dia kelompok mengajukan saja proposal. Kalau dia perorangan cukup pakai KTP. Oke. Insya Allah kayunya ada. Saya kira Oke, itu. jadi seperti itu Pak ya. Iya. Nah Pak, faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi pengelolaan hutan rakyat Pak? Ya. Jadi ada beberapa faktor kalau hutan rakyat itu kita kelola dengan baik, karena kita harus lihat dulu kondisi. Salah satu misal, kalau hutan rakyat ini yang contoh saya ambil yang terdekat di Makassar, Mencolo ya. Di situ dulunya Pak kalau kita lewat itu, di situ sebelah kiri jalan itu hijau. Betul. Tapi kalau sekarang kita lewat ini, kayaknya di situ sudah agak ini karena adanya pergeseran ini, adanya program dari
perusahaan Iya. tambang ini habis. Kenapa ini kayaknya perlu penanganan juga dari pemerintah, terkhusus barangkali Pak Desa sampai ke Bupati, karena dia ini hutan milik, berarti haknya mereka, akan tetapi perlu ada barangkali perdes atau perda yang mengatur ini. Oke. Karena kapan tidak, saya kira dampak jangka panjangnya ke depan ini, saya kira bukan dari kekurangan air saja, akan tetapi dari oksigen juga apa dan sebagainya, saya kira itu agak berdampak. Iya. Jadi harapan kami barangkali selaku penyuluh, bagaimana kami dan teman-teman menginisiasi teman-teman masyarakat di sana, bagaimana kalau memang pernah ada tambang kita hijaukan kembali. Oke, Paling tidak iya. kita didukung oleh perda atau perdes. Setelah tambang selesai ada rehabilitasi, saya kira itu. Oke, Irsan ingat memang daerah Moncongloe dulu cukup Moncongloe. hijau karena kan Moncongloe ujung kan masih berbatasan dengan Goa dan juga Makassar, betul, Pak ya. iya. Dan itu juga sudah mulai banyak bangun perumahan-perumahan loh, Pak. Perumahan, iya, Jadi siap. itu apakah hutan dulu yang memang ditebang atau seperti apa? Dulunya itu Pak hutan rakyat. Hutan rakyat, iya. Tapi akan tetapi itu kan namanya hutan rakyat kepemilikan, Oke, bukan iya. negara punya. Iya, Jadi kalau masyarakat butuh biaya biasanya dijual. Dijual. Atau butuh biaya dioper sama tambang. Oh, jadi seperti itu. Jadi akhirnya pengelolaannya secara pribadi Iya, karena hak pribadi, milik iya, begitu, hak Pak ya. milik, ya. Nah, ini cukup menarik. Nah, Pak, tujuannya dari untuk pengelolaan hutan rakyat sebenarnya apa, Pak? Satu untuk pengelolaan hutan rakyat itu tujuannya ada beberapa. Satu kebutuhan akan kayu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia, Makassar pada umumnya Iya. semakin tahun ini perkembangan penduduk semakin meningkat. Mm-mm. Dari situ barangkali kebutuhan kayu juga pasti sangat meningkat karena dengan berkembangnya penduduk secara otomatis pemukiman itu akan bertambah. Saya Iya, kira itu yang pertama. Terus yang Oke. kedua, dengan berkembangnya penduduk secara otomatis perekonomian masyarakat ini tambah hari tambah, saya kira perlu memang untuk peningkatan pendapatan. Iya. Yang tadinya kalau memang lokasi itu cuma ditanami kayu, barangkali untuk peningkatan ekonomi kita bisa memanfaatkan diantaranya itu tanaman semusim. Salah satu misal Apa itu, Pak? tanaman umbi-umbian seperti ubi kayu, Iya. lengkuas, jahe. Iya. Daripada tanah kosong begitu tidak produktif, bagaimana kita tumpang sarikan itu tanaman kehutanan dengan tanaman-tanaman semusim dengan satu harapan yaitu peningkatan ekonomi masyarakat. Saya kira itu ya. Terima kasih. Nah, Pak, sebagai penyuluh kehutanan Kabupaten Maros, ini kan tadi kita sudah sempat ngobrol, ternyata hutan rakyatnya Maros ini cukup banyak. Nah, strategi-strategi apa yang sudah mungkin dicanangkan oleh teman-teman penyuluh, terutama mungkin dari dinas terkait, untuk bisa menjaga pengelolaannya ini sendiri, Pak? Salah satu metode yang kita tempuh Pak selama ini, karena penyuluh itu kan tempatnya memang di masyarakat, betul. wilayah kerjanya itu, jadi dia itu berangkat dari rumah menuju lokasi. Jadi penyuluh itu pendekatan internal melalui kelembagaan. Oh, Jadi di iya. bawah itu ada namanya kelembagaan yang namanya kelompok tani hutan, Iya. biasa disingkat KTH. Di situ tempatnya kita bagaimana menyampaikan harapan-harapan bagaimana lokasi ini dikelola dengan baik supaya berfungsi maksimal. Yang kedua, kebutuhan masyarakat juga sekiranya mereka membutuhkan, kita sampaikan ke pimpinan seperti ini yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu contoh misalnya, Iya. ada wilayah lokasi yang gersang atau kurang tanaman kayunya. Biasanya mereka membutuhkan bagaimana kami mengadakan ini penghijauan. Iya, Nah, kita fasilitasi Pak. Kita fasilitasi dalam bentuk mengajukan proposal seperti saya bilang tadi bahwa ada salah satu instansi yang menyiapkan itu. Kalau memang butuh kita fasilitasi dia untuk mendapatkan bibit. Saya kira itu. Oh, jadi begitu, Pak ya. Jadi sebenarnya memang kembali bersentuhan langsung dengan masyarakatnya dan bagaimana mencari tahu kira-kira masyarakatnya butuh apa. Iya, betul. Akhirnya untuk bisa saling berkolaborasi begitu, Pak. Nah, Pak, selama ini pengalamannya Bapak, saya ngobrol pengalaman sedikit nih, Pak ya. Nah, ini berhadapan langsung oleh masyarakat itu susah nggak sih, Pak? Apalagi kan ceritanya ini mereka punya lahan. Kita mau edukasi untuk bisa lebih baik sebenarnya. Nah, itu susah nggak sebenarnya, Pak? Kalau saya pribadi Pak, saya kira tidak susah, tergantung bagaimana kita bisa membawa diri. Oke, iya. Artinya masyarakat itu apalagi
kalau kita sudah bertugas 1 tahun 2 tahun di situ, saya kira tergantung. Maksudnya tergantung itu bagaimana kita bisa membawa diri, karena apa yang kita sampaikan itu adalah untuk kebaikan mereka. Oke, iya. Jadi saya kira untuk berhadapan dengan masyarakat, diterima dengan masyarakat tergantung pribadi kita masing-masing. Tergantung pribadi kembali, ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa penyuluh itu tidak ada penyuluh barangkali yang kurang diterima sama masyarakat. Karena pada intinya penyuluh itu membawa berkah, menyampaikan informasi dan niatnya tulus. Iya. Saya kira itu ya. Nah Pak, dengan lahan yang cukup besar yang ada di Kabupaten Maros dan juga bagaimana kerja keras dari teman-teman penyuluh untuk bisa mengedukasi masyarakat, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya bisa dijanjikan dalam tanda kutip dengan memanfaatkan lahan hutan rakyat lebih baik ini, Pak? Ya, itu tadi bahasanya Pak Iya. Ihsan, bahwa bagaimana penyuluh itu memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, Iya. bagaimana memanfaatkan hutan rakyat ini sebaik mungkin. Karena asumsinya begini, di Kabupaten Maros itu Iya. petani itu Pak bukan cuma usahanya satu. Dia tomi bercocok tanam padi, dia Iya. tomi yang beternak sapi, dia tomi tanaman kayu-kayuan, dia Iya. tomi yang kelola ini. Jadi kalau saya pribadi, kalau di Maros itu untuk metode bagaimana mengembangkan hutan rakyat gitu, Iya. saya kira ini sangat sangat bagus. Kenapa? Karena kupikir di Maros itu petaninya juga Pak bukan petani dia petani sukses lah. Artinya dia tidak fokus dalam satu bidang, akan tetapi dia bisa melihat potensi-potensi di sekelilingnya. Kalau dia fokus satu bidang berarti dia tertinggal. Makanya kalau kita di Maros itu bagaimana kalau hutan itu ada, terus lebih bagus lagi kalau kita memanfaatkan di antara tegakan-tegakan itu seperti yang saya bahasakan tadi, tanami lengkuas, tanami poran, karena di samping kayunya bisa difungsikan, tanaman semusim juga bisa menghasilkan. Jadi saya kira begitu ya. Terima kasih. Ini cukup menarik tentunya nih pendengar. Apalagi untuk Anda yang bisa memanfaatkan lahan Anda, terutama untuk yang di daerah Kabupaten Maros. Ini kan kedengaran ya, banyak pendengar-pendengar kita dari Maros yang sering berpartisipasi. Ternyata untuk Anda yang memiliki lahan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi ingat, dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai merusak lingkungan. Kalau ingin ngobrol lebih banyak mungkin seputar tentang tanaman-tanaman, mungkin bisa langsung mencari penyuluh kehutanan di sekitar wilayah Anda untuk mendapatkan edukasi lebih lanjut. Nah pendengar, Anda boleh mengirimkan pertanyaan tentunya lewat line telepon 0821 3333 9440, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp di nomor telepon 0821 3333 9440. Kembali masih bersama dengan Bapak Muhammad Yusuf, tentunya ngobrol seputar tentang bagaimana strategi pengelolaan hutan rakyat yang ada di Kabupaten Maros. Nah Pak, ngobrol kembali tentang strategi pengelolaan nih Pak. Setelah berjalan, Bapak juga menjadi seorang penyuluh. Strategi apa saja yang sudah diterapkan di Kabupaten Maros hingga sekarang, Pak Tabe? Ya, terima kasih Persan. Jadi ada 2 strategi yang kita pakai di Kabupaten Maros. Strategi yang pertama yaitu melakukan pembinaan atau penyuluhan sasaran secara insentif kepada pelaku usaha, dalam hal ini kelompok tani hutan. Kenapa ini dilakukan? Sebagaimana saya bilang tadi bahwa hutan rakyat itu adalah penyangga daripada kawasan hutan. Dengan adanya kontroversi bahwa ada beberapa lahan hutan rakyat itu yang konon kabarnya katanya masuk kawasan hutan. Jadi ini biasanya ada sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Akan tetapi inilah fungsinya penyuluh Polhut menyampaikan, mengedukasi masyarakat bahwa seperti ini. Jadi kalau ada yang begitu-begitu Pak, itulah fungsinya penyuluh sama Polhut itu mempesertai masyarakat kalau memang ada kayak daerah penyangga ini yang kontroversi antara masyarakat dengan kehutanan. Terus yang kedua, strategi yang kedua, selain hasil hutan kayu, masyarakat juga diarahkan untuk menanam pola tanam agroforestry. Pola tanam tumpang sari, sebagaimana saya katakan tadi bahwa dalam hutan rakyat itu sebaiknya kita memanfaatkan lahan yang di tengah-tengahnya. Jadi itulah namanya tanaman tumpang sari. Jadi kita tidak tunggu pohonnya saja, kayunya saja, akan tetapi ada tanaman semusim yang bisa menghasilkan sambil menunggu
tanaman kayu ini besar yang bisa dijual. Saya kira itu dua strategi Pak Irsan. Terima kasih. Wah, itu cukup menarik. Jadi kayak saling berkelanjutan berarti Pak ya. Jadi saat tumbuhan tegakannya sudah bisa dipanen, tapi selama menunggu itu bisa menghasilkan dari tanaman-tanaman pendamping semusim itu. Dan itu dengan begitu, mohon maaf nih Pak, ini kan biasanya kalau di tanah atau di hutan kan itu mengambil nutrisi. Apakah tidak saling mengganggu Pak? Saya kira tidak, karena kalau ini Pak kan antara jarak tanam dari tanaman kayu-kayuan itu ke tanaman semusim itu kan kita ada jarak Pak. Iya. Jadi kalau kita tanam pas di bawahnya tumbuh juga dengan pasti dengan tidak ini. Jadi memang ada jarak-jarak tertentu. Kita biasanya kita lihat tajuk, tajuknya sampai ke mana kita bisa tanam di bawahnya. Karena kapan di bawahnya Pak? Itu tadi persaingan dari unsur makanan, kedua sinar matahari. Dari sinar matahari. Jadi kita ada jarak. Karena biasanya kalau hutan rakyat itu jarak tanah 8x8, balas 10x10. Ya kita cukup 2 larikan saja di dalam atau 3. Iya. Oh ternyata seperti itu Pak ya. Oh ada strategi-strategi tertentu juga ternyata untuk bisa mengolah itu sendiri. Saya akan coba mengangkat telepon Anda. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Selamat malam. Waalaikumsalam, dengan Pak Upi di Bone. Pak Upi di Bone, silakan pertanyaannya Pak Upi. Yang saya mau tanyakan sama Bapak, Iya. bagaimana itu angka yang diambil pemerintah untuk menanggulangi kerusakan hutan yang terjadi di sekitar Kapang. Karena yang saya amati mungkin ini dari akibat perubahan hutan ya, karena banyak hewan liar yang berkeliar di jalanan. Iya. Nah itu di wilayah mana tadi Pak? Mohon maaf. Di Kapang, di Jalan Poros Di Kapang ya? Jalan Poros Makassar, Boros Bone. Boros Bone. Oke. Penanggulangannya seperti apa untuk menangani itu semua begitu Pak ya? Oke, terima kasih banyak Pak Upi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Upi. Jadi saya dengar langsung ini kerusakan hutan di Kapang. Jadi kalau di Kapang ini Pak Upi di sebelah mana? Yang kami bahas di sini adalah hutan rakyat. Kalau sementara perjalanan di Kapang ini apakah dia masuk kawasan atau di mana? Oh ya begitu Pak ya. Iya. Kalau di yang longsor yang biasa terjadi ini pas sebelum Kapang memang biasa ada Pak longsor, tapi ini kan masuk Taman Nasional. Oh iya. Saya kira ini barangkali kalau itu mungkin bukan ranahnya kita, akan tetapi ada namanya Taman Nasional Bantimurung. Itu yang berkompeten di situ. Yang berkompeten untuk bisa. Kalau kami dari KPH ini Pak cuma di hutan rakyat sama hutan produksi. Iya. Jadi saya kira minta maaf Pak Upi. Jadi mungkin kalau kerusakan sepanjang perjalanan itu yang biasanya longsor, kalau kita menuju Camba atau menuju Kobone, biasanya memang di situ ada longsor. Itu adalah ranahnya Taman Nasional. Oh, ranah Taman Nasional. Jadi kalau kami dari Dinas Kehutanan Provinsi, wilayah kerja kami itu adalah hutan rakyat sampai hutan produksi. Saya kira itu Pak. Cukup jelas berarti. Oke Pak Upi, sebenarnya pertanyaan cukup bagus ini Pak. Ini saya akui Pak Upi ini bagus pertanyaannya. Cuman mungkin nanti next ke depannya jika kita punya narasumber yang lebih kompeten lagi nih, Pak Upi, Irsan akan mencoba menanyakan bagaimana penanggulangan bencananya. Karena biasa longsor. Iya, longsor dan juga tadi akhirnya hewan-hewan liar yang tinggal sekitar situ mungkin keluar begitu dan masuk ke perumahan masyarakat dan sekitar situ. Nah, itu cukup menarik. Nah, Pak, tidak terasa lewat 52 menit nih dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, rekomendasi sendiri Pak, mungkin sedikit dibicarakan tentang rekomendasi yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk pengelolaan dari hutan rakyat ini sendiri, Tabe. Ya, jadi ada 3 rekomendasi yang kami di Kabupaten Maros. Rekomendasi pertama ya barangkali yaitu penataan areal dengan harapan mempermudah pelaku usaha dalam mengelola lahan sehingga tidak ada lagi pelanggaran. Nah, itu tadi Pak yang saya bilang tadi bahwa hutan rakyat itu karena dia penyangga dengan kawasan biasanya situ ada ria-ria antara masyarakat dengan pemerintah. Makanya kita kasih masuk rekomendasi pertama yaitu penataan areal. Bagaimana pemerintah ini dengan masyarakat ini berjalan seiring sejalan supaya tidak ada lagi ria-ria antar batas, itu yang pertama. Terus rekomendasi kedua, mendekatkan hasil hutan kayu yang selama ini pelaku usaha atau yang membeli kayu ini dari luar. Rekomendasi ini kita bagaimana ke depannya itu supaya pedagang itu orang lokal
Kalau rekapan dari luar ini berarti biasanya ini hasil kayu kita itu biasanya harganya itu kurang-kurang ini Pak. Kalau kita orang lokal ya biasanya kalau orang dalam harga bisa stabil. Kalau rekapan kita orang dari luar biasanya ini harga dipermainkan gitu. Harapan kita bagaimana ke depan itu pelaku usaha itu adalah orang lokal. Terus rekomendasi ketiga, meningkatkan peran lembaga dan memberikan informasi mengenai harga kayu termasuk tanaman jangka pendek dan tumpang sari. Lembaga yang dimaksud ini ada beberapa. Satu, lembaga pemerintah termasuk. Kedua, lembaga institusi atau kelompok tani hutan. Bagaimana kelompok tani hutan ini atau anggota kelompok tani bisa cari pasar sendiri supaya pemasaran ini tidak tidak memperpendek rantai pemasaran. Kalau kita jual sama pedagang pengumpul, biasanya itu hasilnya harganya murah. Tapi kalau kita cari pasar sendiri langsung kawasan atau kemana, biasanya itu ada selisih harga. Jadi itu ada rekomendasi ketiga bahwa barangkali ke depan bagaimana pelaku usaha bisa mencari pasar sendiri supaya hasil pertanian ini, hasil hutan rakyat ini tidak lewat pengumpul-pengumpul. Saya kira itu rekomendasinya Pak Irsan. Terima kasih. Aduh, ini rekomendasinya sangat menarik. Nah pendengar, itu dia tadi perjumpaan saya bersama dengan Bapak Yusuf, Bapak Muhammad Yusuf S. Hut MP. Nah terakhir nih Pak, di 5 menit perjumpaan kita terakhir, sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan Pak Yusuf kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait mungkin Tabe? Ya, jadi mungkin terakhir barangkali harapan kami terkhusus barangkali kelompok tani hutan yang ada di Kabupaten Maros selaku pelaku usaha. Mari kita sama-sama seiring sejalan sama penyuluh yang ada di wilayah masing-masing. Berkolaborasi bagaimana memikirkan hutan rakyat ini tetap lestari dan bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk keluarga kita masing-masing. Karena insya Allah penyuluh bisa dampingi dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Karena itu adalah tugas mereka. Tapi walaupun kita didampingi, tapi kalau tidak ada kesadaran, maka saya bilang tadi mari kita berkolaborasi bagaimana meningkatkan hasil hutan rakyat di Kabupaten Maros untuk kebutuhan keluarga kita masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Aduh, cukup lengkap sekali nih obrolan bersama dengan Bapak Muhammad Yusuf. Dan Anda telah mendapatkan informasi-informasi banyak pendengar seputar bagaimana pengelolaan dari hutan rakyat yang ada di Kabupaten Maros. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi, Pak, untuk terus mengedukasi masyarakat bagaimana pengelolaan hutan dan sebagainya. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah berpartisipasi. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, demikianlah perjumpaan kita di Kiprah Desa untuk edisi hari ini, Rabu 21 September 2022, bersama dengan Bapak Muhammad Yusuf S. Hut MP, dengan tema strategi pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Maros. Terima kasih banyak untuk Anda telah menyimak dan juga mendengarkan kami. Irsan Libit pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan dilanjutkan Anda akan mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.